Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi sa'ah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazid wa barik lana fi ilmina bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini seluruhnya dalam limpahan rahmat, berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwah akhwat fillah yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat An-Nasr yang datang ke Masjid An-Nasr ini ataupun yang melihat melalui live Instagramnya, kesempatan yang berbahagia ini kita membahas satu sosok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sahabat ini sampai dikatakan khairun nas ba'dal anbiya war rasul, sebaik-baik manusia ba'dal anbiya, setelah para nabi dan para rasul. Subhanallah. Makanya dikatakan para sahabat Nabi sampai menyuruh anak-anaknya untuk mempelajari kisahnya sebagaimana mereka mempelajari Al-Quran. Ya, dahsyat betul ini. Ya, sampai sahabat-sahabat Nabi punya anaknya diminta untuk mempelajari kisahnya sahabat ini. Serius mempelajarinya, seserius mereka mempelajari Al-Quran. Ini artinya sahabat yang sangat luar biasa. Ya, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, subhanallah, dikatakan tidak ada manusia terbaik di muka bumi ini setelah Nabi dan Rasul kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, jadi ini kita akan membahas ya singkat tentang sosok sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ikhwah-ikhwat yang dirahmati Allah, kita akan melihat autobiografinya dulu. Ya, subhanallah. Abu Bakar ini nama aslinya adalah Abdullah. Ya, namanya siapa? Abdullah. Kita mungkin baru tahu karena selama ini Abu Bakar. Nama aslinya Abdullah. Nanti ada julukannya namanya Atiq. Ya, Abu Bakar itu juga bukan nama aslinya, itu kunyahnya. Jadi ada Abu Bakar, ada Atiq, ada As-Siddiq, tapi nama aslinya adalah Abdullah. Ayahnya bernama Uthman, nama kunyahnya Abu Kuhafah. Jadi Abdullah bin Uthman, Abu Bakar bin Abu Kuhafah. Nah, itu kunyah ketemu kunyah, nama asli ketemu nama asli. Jelas ya? Ini profilnya dulu kita lihat. Subhanallah. Kenapa disebut Abu Bakar? Apa arti daripada Abu Bakar? Abu Bakar itu kata ulama artinya fata minal ibil, unta yang masih muda. Subhanallah. Jadi ternyata kata Abu Bakar itu unta yang masih muda. Kenapa disebut Abu Bakar itu unta yang masih muda? Karena subhanallah Abu Bakar itu orangnya lincah. Ya, al-qawi atau dikatakan qawiyun, kuat, cekatan, lincah.
Kemudian kalau bergerak ya untuk berjalan untuk mencari nafkah itu cepat. Makanya disebut seperti fata minal ibil, atau unta yang masih muda. Ya memang secara postur tubuh nanti kita lihat. Kenapa kok bisa selincah itu Abu Bakar? Kemudian yang kedua dikatakan juga Atiq. Jadi nama lainnya adalah Atiq. Nah, Atiq kata ulama li husni jamali, karena ganteng. Ya, Abu Bakar disebut Atiq karena ganteng. Nanti kalau yang ikhwan mau ganti nama Atiq boleh. Ya. Tapi hati-hati. Ya, jangan sampai salah sebut. Nanti Atiq jadi cantik. Nah, itu kalau cantik beda tuh nanti. Ya, Atiq tuh li husni jamali, karena memang wajahnya ganteng, wajahnya indah, dan sangat disenangi oleh banyak orang. Itulah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, setelah Abu Bakar ini bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian masuk Islam, ya dikatakan Atiq ini tidak dihilangkan oleh Nabi. Ya, tapi subhanallah, Atiq itu diganti maknanya oleh Nabi. Jadi tidak hanya sekedar ganteng. Ya, kalau sekedar ganteng itu tampilan fisik dunia, tapi dikatakan setelah Islamnya Abu Bakar, ya Abu Bakar, kata Rasulullah SAW, ya Abu Bakar, anta atiqullahu minan nar. Ya Abu Bakar, kamu itu adalah orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka. Jadi kata-kata Atiq, ya Atiq maknanya karena ganteng, itu sebelum Islam. Setelah Islam, atiqullah minan nar, ya dibebaskan dari api neraka. Itu dua gelar yang kita harus tahu, ya Abu Bakar, kemudian Atiq. Ada satu lagi As-Siddiq. As-Siddiq maknanya yang membenarkan. Nanti kita lihat kisahnya. Subhanallah, kenapa mendapat gelar As-Siddiq. Baik ikhwah akhwat yang dirahmati Allah, semua keluarga Abu Bakar ini semuanya masuk Islam. Semua masuk Islam, subhanallah. Maka ini keindahan untuk keluarga Abu Bakar, karena nanti akan berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya masuk Islam walaupun terakhir. Ya, Abu Quhafah itu dalam keadaan buta ketika Fatu Mekah masuk Islam. Nanti ibunya pun masuk Islam. Kemudian bagaimana fisiknya? Ya, sahabat Nabi yang bernama Abu Bakar, fisiknya ini tinggi. Tinggi tapi tidak seperti Zubair ibn Awam dan Khalid bin Walid radhiyallahu anhum ajmain. Kalau Zubair dan Khalid itu tingginya memang ya tingginya gagah. Kalau Abu Bakar itu tinggi tapi kurus. Ya, makanya lincah. Kenapa? Karena orang yang kurus biasanya lebih lincah daripada yang tidak kurus. Jangan bilang yang gemuk. Agak langsung gitu ya. Ya, makanya Abu Bakar tuh lincah, subhanallah. Saking kurusnya Abu Bakar tuh kalau pakai izar, tahu izar, sarung, itu merosot atau melorot ya. Ya pokoknya kalau pakai sarung itu turun, saking kurusnya. Ada yang kurus di sini. Kalau pakai sarung belum turun berarti tidak sekurus Abu Bakar. Ya, bahkan subhanallah Rasulullah yang mengatakan dalam hadisnya manjarro thaubahu khuyala. Sampai Nabi mengatakan, siapa yang menggeret sarungnya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Abu Bakar takut. Ya Rasulullah, aku kalau pakai sarung juga turun, tergeret sarungku. Kata Rasulullah, wa anta ailasta minhum, kamu tidak termasuk golongan itu. Jadi Abu Bakar ini karena kurusnya, bukan karena termasuk orang-orang yang menyeret daripada pakaiannya. Itulah postur tubuhnya. Ya, kemudian kalau warna kulitnya putih, Abu Bakar radhiyallahu anhu warna kulitnya putih, rambutnya agak merah, dan ainuhu ka'annahu dakhil, matanya itu seperti ke dalam. Ya, mata orang-orang Eropa gitu ya, seperti ke dalam. Kalau ini kan orang kampung sawah ya begini. Beda, subhanallah. Nah, itu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nggak usah ngaca ya, beda ya. Langsung ngaca. Mata saya tidak ke dalam ternyata, subhanallah. Berdirinya tegap ya, kemudian apalagi dikatakan jadi hidungnya itu
kalau di tengah hidung tuh seperti ada undakan. Ya, hidung orang Arab lah. Nggak usah ngaca lagi, beda. Ya, diraba saja sudah beda. Subhanallah. Antum suka ndak yakin sih. Ya, jadi dengan takdir sudah tentukan. Baik. Nah, itu adalah postur tubuh. Baik, ikhwah akhwat fillah dirahmati Allah. Sekarang kita lihat keutamaan dari sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, apa keutamaannya? Kenapa sih kita mau belajar tentang para sahabat Nabi? Karena mohon maaf, kalau bicara idola, ya idola itu akan menentukan bersama siapa kita nanti di surga. Itu idola kita yang menentukan. Kalau kita mengidolakan orang yang salah, ya kita akan kumpul bersama orang yang salah. Makanya mohon maaf, kita ini melihat contoh atau kisah-kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak akan pernah bisa mengikuti iman kita seperti Abu Bakar, mustahil. Ya, Abu Bakar yang dikatakan sedekahnya seluruh hartanya, tidak bisa kita. Abu Bakar yang dikatakan mencintai Nabi sangat luar biasa, kita nggak bisa. Bacaan Quran kita nggak kayak Abu Bakar, sedekah kita nggak kayak Abu Bakar. Terus mau masuk surga bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, apa mungkin bisa? Bisa. Ada jalur cinta namanya. Nah, makanya tadi dibahas tuh, ya, sepertinya antara host dan saya kita belum koordinasi. Jadi dikatakan cinta itu maknanya tadi kita ingin menumbuhkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada orang yang benar. Kalau sudah kenal maka kita akan jatuh cinta, itulah harapannya. Nah, sehingga ada sahabat Nabi yang datang kepada Rasulullah SAW, lalu bertanya sahabat ini kisahnya sangat masyhur ya. Ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasul kapan kiamat? Lalu Rasul tidak menjawab, tapi balik tanya, madza a'dattalaha, kamu punya persiapan apa untuk kiamat? Lalu sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ma'adattalah, aku tidak punya persiapan apa-apa. La syai' ya Rasul, nggak ada ya Rasul. Kecuali aku punya rasa cinta kepadamu ya Rasulullah. Subhanallah, begitu mendengar kata-kata cinta kepadamu ya Rasulullah, Rasulullah dengan tegas mengatakan, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan yang kamu cintai. Mendengar kalimat itu para sahabat sangat merasa tenang. Ternyata untuk bisa di surga bersama Nabi, kita modal cinta kepada Nabi itu sudah sangat membuat kita menjadi umat Nabi yang insya Allah akan dikumpulkan dengan Nabi kita. Modalnya cinta saja sudah. Kalau modalnya ibadah nggak sampai, kita nggak bisa. Saya sering menyampaikan, kalau ikut ibadahnya Abu Bakar tadi, sedekah seluruh harta kita, nggak bisa. Kita kadang sedekah 10.000 nyari kembali, nggak bisa. Ya, kenapa? Karena untuk parkir nggak ada ini. Kalau cuma 10.000, makanya dia tanya sama yang jalanin kotak itu, ada kembalinya nggak? Subhanallah. Ikut Nabi, sholatnya sampai kakinya bengkak, nggak bisa. Kita belum sholat udah pada bengkak tuh, ya, asam urat. Makanya modal kita cintalah. Harapannya membahas kisah-kisah sahabat Nabi ini, kita tumbuh rasa cinta. Dengan cinta itu kita bisa bersamanya di surga. Hari ini kita membahas ceritanya, insya Allah nanti di akhirat kita akan dipertemukan dengan sosok sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Amin ya rabbal alamin. Baik, apa yang pertama keistimewaan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu? Yang pertama, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang dewasa pertama yang masuk Islam. Jadi kalau bicara yang pertama masuk Islam itu pasti adalah Bunda Khadijah radhiyallahu anha, karena memang orang terdekat Nabi dan yang paling tahu ya ketika Nabi dapat wahyu itu yang paling tahu pertama adalah Khadijah yang Nabi minta diselimut, ya kan, zamiluni dathiruni itu adalah Khadijah. Kemudian yang masuk Islam pertama dari kalangan anak kecil, dari kalangan wanita Bunda Khadijah, anak kecil Ali bin Abi Thalib. Saat itu Ali masih kecil. Dari kalangan budak Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dari kalangan orang dewasa Abu Bakar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ini orang yang pertama kali
masuk Islam. Bahkan tidak hanya itu, setelah Abu Bakar ini masuk Islam, Abu Bakar dakwah, ya, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Rasul SAW, sehingga 5 sahabat Nabi masuk Islam karena sebab dakwahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bayangkan, itu jariahnya luar biasa. Siapa 5 sahabat Nabi yang masuk Islam karena wasilah daripada dakwah Abu Bakar? Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, kemudian Zubair ibn Awam, kemudian Thalhah bin Ubaidillah, kemudian siapa lagi? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan Abu Ubaidah ibn Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Itu 5 sahabat. Bayangkan, jadi setiap 5 sahabat itu berbuat amal soleh, nyampe nggak ke Abu Bakar itu? Nyampe. Ya, makanya kalau dikatakan imannya Abu Bakar itu ditimbang dengan iman seluruh manusia kecuali iman para nabi, ya, itu tidak ada yang bisa menandingi iman Abu Bakar. Subhanallah. Ini keutamaan yang sangat luar biasa. Jadi beliau adalah laki-laki dewasa pertama yang masuk ke dalam Islam. Yang kedua, subhanallah, yang kedua, satu-satunya sahabat yang mendapat gelar As-Siddiq. Ada lagi tuh, ya, sahabat yang mendapat gelar As-Siddiq. Makanya Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu gelar, bukan bin. Jangan mengatakan apa? Ini kalau lagi Bilal taraweh tuh kan ada tuh di masjid biasanya. Di sini ada nggak kalau taraweh tuh? Ada yang Bilal nggak? Al Khalifatu Amiril Mu'minina Abi Bakrin Siddiq, ada kan? Nah, itu jangan salah nyebut, jangan mengatakan Al Khalifatu Amiril Mu'minina Abi Bakrin bin Siddiq. Nah, itu salah. Bin Siddiq. Siddiq yang mana? Ya, subhanallah. Ini khawatir salah kita ya kalau mengatakan bin. Itu As-Siddiq, itu julukan, bukan bin. Kalau binnya tadi bin Utsman. Ya, tadi bapaknya Abu Bakar siapa? Utsman, tapi bukan Utsman sahabat, ya, memang namanya Utsman. Nah, dari mana gelar ini didapatkan? Ini bukan gelar hasil pungutan suara, bukan. Ya, yang lagi rame ini sekarang, ya. Ini juga bukan gelar nemu di mana? Di sosial media, bukan. Kita kan kalau dapat julukan kadang-kadang yang kasih julukan siapa? Teman kita kan? Ya, yang kasih julukan kita teman kita. Saya dulu di pesantren, karena punya teman tukang tidur, maka dipanggilnya Abu Naum. Itu jadi viral itu di pesantren. Kalau manggil, mana tuh si Abu Naum? Ya, ada punya teman karena suka makan, hobinya makan. Makanan itu bahasa Arabnya to'am, jadi dipanggilnya Abu To'am. Nah, kalau punya teman suka shopping, Abu Shopping. Ya, subhanallah. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu mendapat gelarnya, julukannya As-Siddiq ini dari Allah langsung. Kapan? Isra wal Mi'raj peristiwanya. Ini sudah sering disampaikan oleh para guru. Ketika Abu Jahal, ya, dan kroni-kroninya saat itu didatangi Nabi di pagi hari setelah pulang dari Isra wal Mi'raj. Kata Rasulullah, aku tadi malam jalan dari Masjidil Haram ke Aqsa, lalu naik ke langit pertama, kedua, ketiga, ya, dan menerima perintah sholat, dan aku sudah kembali sekarang. Apa kata Abu Jahal? Oh, ini error ini, Muhammad ini gila, ini nggak mungkin. Dari Haram ke Aqsa itu jaraknya kalau naik unta 1 bulan minimal. 1 bulan itu minimal, ya. Itu kalau naik unta jalan terus. Kalau plus bikin konten selfie, foto-foto, makin lama itu. Ya, subhanallah. Jaraknya 1740 sekian lah kilometer. Bayangkan, itu cuman ditempuh sebagian malam, kan tidak masuk akal memang. Makanya ketika Rasulullah SAW menceritakan peristiwa itu, subhanallah, itu yang namanya Abu Jahal, Abu Lahab datang ke Abu Bakar. Subhanallah, datang ke Abu Bakar radhiyallahu anhu, diceritakan, Abu Bakar, itu temanmu itu gila itu, Muhammad itu stres itu. Masa dia cerita tadi malam dari Haram ke Aqsa, lalu naik ke atas, kemudian turun lagi, subuh sudah sampai di Mekah. Itu temanmu tidak beres itu. Apa kata Abu Bakar? Benar, Muhammad mengatakan seperti itu. Iya, Muhammad ceritanya begitu. Lalu Abu Bakar
lari mendatangi Rasulullah SAW. Ya, dikiranya itu ingin berpihak kepada Abu Jahal. Ternyata begitu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa benar yang disampaikan oleh mereka ini? Tadi malam engkau melakukan perjalanan dari Haram ke Aqsa, naik ke atas lalu turun, sekarang sudah sampai di Mekah. Benar ya Abu Bakar. Apa kata Rasulullah? Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, lebih dari ini ceritanya tidak masuk akal, aku percaya. Subhanallah. Bahkan kata Abu Bakar, kalau seandainya di hadapan mataku ada warna putih, lalu Rasulullah mengatakan yang putih itu hitam, aku akan bohongi mataku dan aku akan katakan itu warna hitam. Subhanallah. Makanya turun dari langit, dari Allah melalui Jibril, innahu siddiq, itu laki-laki inilah yang namanya siddiq. Apa itu siddiq? Yang membenarkan. Jadi kalau kita punya teman, ya kita punya teman nih, misalnya kita selalu dibenarkan, apa yang kita lakukan dibenarkan. Tapi kebenaran, bukan kesalahan ya, kebenaran. Maka itu teman as-siddiq. Jadi kalau ada teman namanya siddiq, suka nyalahin, itu ngelanggar aturan namanya. Harusnya kalau namanya siddiq, jangan suka nyalahin, tapi sukanya benerin. Ya, makanya subhanallah, ini gelar datang dari Allah, bukan dari manusia, sehingga gelar ini satu-satunya dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Bahkan ketika Gunung Uhud bergetar, ya pernah ke Gunung Uhud? Ada yang pernah umroh? Itu kan tinggi Jabal Uhud. Itu Jabal Uhud saat itu bergetar, apa kata Rasulullah? Ya Uhud, uthbut anta, diam kamu. Fa inna fawqaka nabi, di atasmu itu ada nabi. Ada as-siddiq wa syahidain. Ada nabi, ada as-siddiq, dan ada dua sahabat yang mati syahid, yaitu Umar dan Utsman radhiyallahu anhu. Yang disebut as-siddiq itu kepada Abu Bakar, karena saat itu di atas Gunung Uhud ada Rasul, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini satu-satunya sahabat mendapat gelar as-siddiq adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar itu kalau membenarkan itu enggak seperti kita, teman-teman. Makanya sampai Allah turunkan gelar. Kita ini kadang-kadang kalau membenarkan sesuatu itu kadang-kadang masih butuh pertanyaan, betul enggak? Kalau Abu Bakar tidak masuk akal pun itu tidak usah tanya. Kalau datang dari Rasulullah itu pasti kebenaran. Kalau kita kan suka nanya, ya kan? Yang sudah benar kadang-kadang kita masih nanya. Makanya beda kalau kita ini membenarkan, ya membenarkannya kita dengan membenarkannya Abu Bakar itu tidak sama. Ya sampai dikatakan lau wuzina imanu Abi Bakrin ma'a imanil ummah la rojiha imanu Abi Bakrin. Ya, kalau semua iman, ya yang tadi saya sampaikan, semua iman, ya seluruh penduduk bumi ini ditimbang, kecuali iman para nabi dan para rasul, tidak akan bisa mengalahkan imannya satu manusia, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ya, itu adalah keutamaan yang kedua. Yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu satu-satunya sahabat yang menemani Nabi berdoa ketika perang Badar. Perang Badar itu pasukan muslim itu tidak banyak kan? 313 kurang lebih, sementara orang kafir 1000 lebih. Ya pasti secara jumlah kalah ini umat Islam. Logikanya kalah. Kenapa? 1000 lebih lawan 313. Tapi kenyataannya perang Badar siapa yang menang? Umat Islam. Dan itu ada peristiwa Nabi berdoa di sana. Jadi ada satu tiang, ya arish disebutnya dalam ulama sirah. Arish itu ada tiang, ada tutup, tapi tidak seperti tenda. Kalau tenda kan full tertutup ya, itu hanya tiang ada tutupnya begitu. Nabi berdoa di sana dan Nabi memilih Abu Bakar untuk menemaninya. Padahal sahabat itu banyak. Kenapa yang dipilih Abu Bakar radhiyallahu anhu? Ya artinya Nabi tahu ini mungkin wasilah Abu Bakar ini sahabat yang luar biasa amal solehnya, akan cepat dikabulkan doanya. Makanya Nabi doa, apa doanya Nabi? Subhanallah, dikatakan Allahumma anjis wa'daka Allahumma intahlika hadhil isabah falan tu'bad. Ya Allah, penuhi janjimu ya Allah. Kalau seandainya engkau binasakan kami kali ini, maka engkau tidak akan disembah. Maka Abu Bakar mendengar doanya Nabi. Abu Bakar, ya Rasulullah, cukup. Aku tidak usah doa, cukup doamu pasti diijabah ya Rasulullah. Itu Abu Bakar. Jadi satu-satunya sahabat menemani Nabi berdoa ketika perang Badar.
Nabi itu saking tingginya tangan ketika doa itu jatuh sorbannya, ya, ridanya jatuh. Karena Nabi serius minta kepada Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ikhwat fillah dirahmati Allah, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah sahabat yang paling tahu tentang nasab. Jadi orang Arab itu kan sudah biasa ya, nasab itu sudah hal yang harus diketahui. Makanya kita sering dengar kalau orang-orang Arab itu pasti binnya disebut, ya, Abu Bakar, Utsman bin Affan. Kalau kita kan jarang kita nyebut bin. Seperti tadi misalnya kenalan, nggak ada tuh kenalan disebut bin. Siapa nama antum? Taufik Al-Miftah. Yaudah, nggak pakai Taufik Al-Miftah bin Fulan. Kita jarang. Tapi orang Arab itu pasti ngikut itu bin. Nah, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu paling tahu nasab orang Arab. Jadi dari bawah sampai atasnya itu paling tahu. Teman-teman, kalau saya tanya, paling mentok tahu nasab kita ke atas itu sampai kemana? Kakek ya. Udah, setelah itu kita nggak tahu itu yang namanya buyut, nggak tahu. Yang namanya di atas buyut tuh ada apa lagi tuh? Ada canggah gitu kan kalau orang Jawa, ada worek, ada siwur. Itu kita nggak hafal. Tapi Abu Bakar itu hafal. Itulah keutamaan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kalau sahabat ingin tanya nasab, datang ke Abu Bakar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Nah, kemudian yang kelima, Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang tidak pernah menyembah berhala dan tidak pernah minta kepada berhala. Satu-satunya sahabat. Kalau Umar pernah nggak nyembah berhala? Umar pernah. Bahkan Umar makan berhala. Umar kan dulu berhala itu kan dibawa ya dari roti gitu, bikin berhala tuh dari roti. Ketika sedang dalam perjalanan itu lapar, nggak ada makanan. Berhala, maaf ya, aku makan dulu, subhanallah. Ya, jadi berhalanya itu all you can eat itu. Jadi dicemili itu satu-satu, subhanallah. Dan Umar pernah melakukan itu. Makanya ketika Umar sendiri kadang suka tersenyum sendiri. Ditanya oleh sahabat, ya Umar, kenapa Anda senyum sendiri? Aku ingat masa dulu aku jahiliyah makan Tuhan. Subhanallah, Tuhan dimakan. Nah, tapi Abu Bakar itu tidak pernah. Dari sejak sebelum Islam, Abu Bakar tahu berhala itu tidak bisa memberi manfaat. Makanya pernah ketika Abu Quhafah, ya, bapaknya Abu Bakar itu ingin menguji kecerdasannya Abu Bakar. Subhanallah. Didatangkan berhala, ya, namanya Lat dulu kan, Lata, Uzza, itu nama berhala kan. Didatangkan Lat, lalu apa? Kata bapaknya, Lat ini anak Allah. Kata Abu Quhafah, Abu Bakar, ini Lat anak Allah. Apa kata Abu Bakar kepada bapaknya itu? Wahai bapakku, kalau memang ini anak Allah, ini anak Tuhan, aku mau tahu mana ibunya. Tidak bisa jawab Abu Quhafah. Subhanallah, itu kecerdasan Abu Bakar, ya. Maka ini keutamaan yang kelima. Abu Bakar tidak pernah menyembah berhala. Yang keenam, Abu Bakar radhiyallahu anhu menggantikan imam saat Rasulullah sakit. Jadi imam sholat nih. Ya, satu-satunya sahabat yang ditunjuk oleh Nabi untuk menggantikan imam sholat itu adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah saat itu? Aisyah, muru Abu Bakrin liyusolliyan nas. Suruh Abu Bakar untuk mengimami sholat, mengimami manusia. Kata Aisyah, ya Rasulullah, ayahku itu rokik, ya, ayahku itu gampang nangis, ya Rasulullah, nanti tidak khusyuk kalau imamnya ayahku. Tapi Rasulullah tetap menyuruh Aisyah radhiallahu anha untuk menyuruh bapaknya menjadi imam sholat. Sebenarnya ini tanda, teman-teman. Saya pernah sampaikan di kisahnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Itu isyarat, kata ulama, isyarat bahwa ketika Nabi nanti wafat, yang melanjutkan tongkat estafet dakwah khalifah pertama itu adalah Abu Bakar. Karena saat itu imam sholat yang ditunjuk untuk menggantikan Nabi sebagai imam sholat itu bukan orang sembarangan, tidak bisa. Imam sholat itulah imamnya umat. Itu di zaman sahabat. Kalau sekarang ya di sini imamnya udzur diganti, ya belum tentu dia jadi imam umat. Siapapun bisa jadi imam. Ya, ketika imam yang sudah ada itu udzur. Tapi ketika dulu ditunjuk jadi imam oleh Rasulullah, subhanallah, itu imam umat. Makanya ini isyarat.
Ya, ketika Rasulullah sedang sakit, Rasul membuka tirai di kamar itu melihat, ya, Rasulullah senyum. Ketika Abu Bakar sudah jadi imam sholat, Rasul senyum. Artinya apa? Abu Bakar ridho. Rasulullah ridho dengan kepemimpinan Abu Bakar radhiallahu anhu. Makanya setelah Nabi wafat, Abu Bakar menjadi khalifah yang melanjutkan. Jadi pelajarannya, milih pemimpin boleh dengan isyarat. Boleh dengan isyarat, nah harus ditunjuk. Kan Nabi tidak nunjuk Abu Bakar, tapi dengan isyarat. Makanya boleh misalnya Pak Jokowi suruh siapa? Pak Amin gitu kan, paslon itu Amin, gantiin meeting nah itu isyarat tuh, ya, untuk melanjutkan. Subhanallah. Ya, jadi ini apa namanya, keutamaan Abu Bakar yang ke berapa ini? Dicatat enggak? Yang keenam ya? Ya, yang keenam, subhanallah. Yang ketujuh. Ya, ikhwat fillah dirahmati Allah. Abu Bakar radhiallahu anhu sahabat Nabi satu-satunya yang diizinkan bersedekah dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Ya, satu-satunya sahabat yang dibolehkan bersedekah dengan seluruh hartanya. Jadi Abu Bakar itu mensedekahkan hartanya 2 kali. Ini yang besar. Yang pertama saat Nabi hijrah. Saat Nabi mau hijrah, itu Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya untuk keperluan hijrah. Yang kedua ketika kapan? Ketika mau perang Tabuk. Ya, ketika mau perang Tabuk, itu Abu Bakar juga hartanya dahsyat, seluruhnya untuk Rasul SAW. Makanya Umar ketika melihat itu, Umar iri sebenarnya. Umar ingin mengikuti Abu Bakar, tapi kata Rasulullah, ya Umar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu kalau semuanya disedekahkan? Kata Umar, yang ditinggalkan ini Allah dan Rasulnya. Enggak. Setengah itu sudah banyak ya, sepertiga itu sudah banyak. Umar awalnya seluruhnya, kata Nabi, enggak. Setengahnya, enggak. Sepertiga itu sudah banyak. Karena Rasulullah paling tahu karakter sahabatnya, teman-teman. Jadi gini, kenapa Nabi menolak sedekahnya Umar sih? Kenapa Nabi menolak sedekahnya Ka'ab ibn Malik? Nah, Nabi paling tahu karakter sahabatnya, bahkan karakter istri sahabatnya. Jadi Nabi itu sudah paham betul imannya Abu Bakar dan keluarganya. Kalau hartanya disedekahkan semuanya, itu nggak akan ada ribut. Bisa dipahami nggak? Kan ada tuh kadang-kadang suami maunya sih sedekah semua, tapi begitu sedekah semua, itu nggak dibukain pintu sama istrinya. Subhanallah. Tidur di teras, ya, nggak usah pulang, begitu ya. Jadi tidak didukung, tapi tidak dengan Abu Bakar radhiallahu anhu. Makanya ketika ditanya, Abu Bakar, engkau sedekahkan hartamu seluruhnya, keluargamu ditinggalkan apa? Apa untuk keluargamu? Keluargaku, aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Apa yang diucapkannya sesuai dengan keimanannya. Maka Nabi menerima, subhanallah. Tapi kalau mungkin sahabat-sahabat yang lain, kenapa Nabi tidak terima? Belum tentu apa yang diucapkannya sesuai dengan keinginan keluarganya. Ya, ini supaya teman-teman bisa memahami kenapa Nabi seolah-olah membedakan. Nabi bukan membedakan. Nabi pribadi seorang pemimpin yang sangat memahami yang dipimpinnya. Subhanallah. Makanya kan ada cerita juga. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku sudah wudu menyentuh kemaluan. Batal enggak? Aku wudu lagi enggak?" Ya, ini kemaluan sendiri, bukan punya orang, ya. Kata Rasulullah, "Kamu wudu lagi." Lalu ada orang kedua, "Ya Rasulullah, aku sudah wudu menyentuh kemaluan, batal enggak? Wudu lagi enggak?" "Kamu enggak usah wudu." Coba, pertanyaannya sama, kasusnya sama, tapi jawabannya beda. Kenapa coba? Karena Nabi paham betul ini sahabat yang pertama. Kenapa sahabat yang pertama ini diperintahkan wudu? Karena Nabi paham ini orang paling malas wudu. Paling malas wudu. Sahabat yang ini tanpa disuruh wudu pun dia pasti wudu. Nah, itu cara Nabi mendidik tuh. Makanya kita kalau punya teman, kita tahu nih karakter teman kita. Ya. Ini ada yang rajinnya ngaji, ini rajinnya nonton, ini rajinnya begini-begini. Nah, kita tahu cara mengatasinya bagaimana. Jangan disamakan.
Subhanallah. Jadi yang sudah rajin ngaji, nggak usah dikirim broadcast, nggak usah dikirim flyer, dia pasti datang. Ya, lihat story, Insta story saja sudah hadir. Tapi yang susah ngaji, nah itu harus sedia kuota khusus, telepon, video call, datang ke rumahnya, traktir makan, kasih hadiah umroh, ya begitu. Ya, subhanallah. Caranya beda. Makanya kalau mendidik anak, ya, yang mungkin ada guru TPA, guru SD, bukan salah anaknya, mungkin kita yang tidak bisa memahami. Ya, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW. Subhanallah. Ya, itu adalah Abu Bakar, ya, yang diizinkan untuk bersedekah dengan seluruh hartanya. Subhanallah. Bahkan Rasulullah memuji Abu Bakar saat itu. Abu Bakar, ya, kata Rasulullah SAW, Abu Bakar, manafa'ani malun qad Abi Bakrin. Tidak ada harta yang bermanfaat sama sekali seperti hartanya Abu Bakar kepadaku. Jadi Nabi sudah mengatakan, tidak ada harta yang bermanfaat kecuali hartanya Abu Bakar kepadaku. Subhanallah. Maka Abu Bakar mendengar itu, apa? Nangis. Nangis itu Abu Bakar. Coba kalau kita dipuji, nggak ada harta yang manfaat bagiku kecuali hartanya fulan. Oh, siapa dulu gue? Ya, Abu Bakar tidak. Abu Bakar nangis lalu mengatakan, ya Rasulullah, ma nafsi wa mali illa laka. Ya Rasul, tidaklah diriku dan hartaku kecuali untukmu ya Rasulullah. Subhanallah. Ini pribadi yang sangat tawadu. Abu Bakar itu tawadu. Ya, walaupun seluruh hartanya untuk di jalan Allah. Baik, ikhwah akhwat fillah dirahmati Allah. Ya, selanjutnya apa keutamaan dari Abu Bakar ini? Abu Bakar radhiyallahu anhu, keluarganya ini menjadi pemeran penting dalam perjalanan hijrah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ini yang keberapa ini? 8 ya. Ya. Jadi Abu Bakar ini keluarganya, semua keluarganya menjadi pemeran penting. Gak ada yang figuran ini, ya. Pemeran utama dalam perjalanan hijrahnya Rasul SAW. Subhanallah. Siapa di antaranya? Yang pertama, Abu Bakar radhiyallahu anhu yang menyiapkan dan memberikan makan unta. Itu untanya itu yang siapkan unta hijrah itu kan Nabi. Makanya satu-satunya sahabat yang menemani Nabi hijrah itu Abu Bakar. Berkali-kali Abu Bakar meminta izin kepada Nabi. Ya Rasulullah, izinkan aku ingin hijrah ya Rasul. Izinkan aku hijrah. Kata Nabi, nanti dulu. La'allaka suhbah. Semoga kamu nanti hijrah tuh ada teman, tidak sendiri. Itu kata Rasulullah SAW. Sampai 2 kali ternyata benar ketika turun perintah hijrah kepada Nabi, Nabi mendatangi Abu Bakar, mengetuk rumahnya. Malam hari saat itu, assalamualaikum ya Abu Bakrin, udzina li bil hijrah. Aku diizinkan untuk hijrah dan engkau menemaniku hijrah. Subhanallah. Senang betul itu Abu Bakar. Nemenin orang yang dicintainya hijrah, luar biasa. Makanya keluarganya banyak menjadi pemeran penting dalam perjalanan hijrah. Yang menyiapkan untanya siapa? Abu Bakar. Yang menemani Nabi, Abu Bakar. Yang menemani Nabi di Jabal Thur, siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Bahkan ketika Nabi itu berada di dalam Jabal Thur selama 3 hari, itu yang nganter makan siapa? Asma binti Abi Bakar, putrinya Abu Bakar. Makanya Asma mendapat julukan dua wanita yang punya dua ikatan. Ya, datun nuqain dikatakan, ya, punya 2 ikatan. Karena ikatan ada semacam tali itu dibagi 2, yang satu diikat di mana ya, di seperti orang gendong ya, jamu begitu ya. Lalu satu lagi di perut, itu untuk naik ke atas bukit. Ya, ke Jabal Thur itu, yang pernah ke Jabal Thur, pernah umrah itu pasti kalau melihat itu kayaknya kita nggak sanggup itu, nggak mungkin itu. Tapi hebatnya Asma binti Abi Bakar. Jadi ikatan pertama untuk membawa makanan, ikatan kedua untuk supaya bisa mudah untuk perjalanan. Subhanallah. Makanya identiknya perempuan itu memang bagian ngatur konsumsi. Ya, itu kata ulama begitu. Memang dari dulu
ketika Nabi hijrah, yang ngatur urusan makanan adalah Asma binti Abi Bakar, perempuan. Makanya kalau ada kajian-kajian acara, kalau panitianya akhwat, makanan tuh aman. Ya, bahkan lebih banyak makanannya daripada sandal jepitnya. Subhanallah. Artinya banyak banget itu. Ya. Tapi kalau ikhwan yang ngaji, ya sudah. Yang penting ada kopi. Makanan tidak penting, Ustaz. Kalaupun ada roti 1/4, subhanallah. Memang roti sobek ternyata ya. Jadi memang fitrahnya konsumsi. Itu wanita. Makanya jangan heran kalau perempuan makan-makan. Ya begitulah fitrahnya. Nah, ikhwat fillah dirahmati Allah. Kemudian siapa lagi? Ada yang bernama Amir bin Fuhairah. Ini salah satu budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Apa tugasnya ketika hijrah? Menghilangkan atau dikatakan menggembalakan kambing untuk menutup jejak. Kan ketika Nabi keluar dari Mekah itu ada sayembara. Kata orang-orang Arab itu, orang Mekah dulu, man jaa bi ra'si Muhammadin falahu mi'atu naqah. Atau dikatakan man jaa bi ra'si Muhammadin hayyan au mayyitan. Siapa yang bisa mendatangkan kepalanya Muhammad hidup ataupun mati, hadiahnya 100 ekor unta merah. Itu langsung sultan itu kalau dapat. Itu unta merah mahal harganya. Ya, mahal harganya. Makanya orang berlomba-lomba mencari Rasulullah saat itu. Makanya Rasul ketika hijrah kan lawan arah ya. Biasa kalau dari Mekah ke Madinah itu arahnya mungkin keluar pintu ini ke kiri, anggap saja ke sana ke Madinah. Ini Nabi ke kanan. Jadi Nabi ke kanan lewat mana tuh? BSD, Serpong, ketemu Kunciran terus ya muter ujung-ujungnya Madinah. Subhanallah. Dan jejaknya itu dihapus oleh kambingnya Amir bin Fuhairah. Ini budaknya Abu Bakar. Jadi masih keluarganya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ini yang dikatakan keluarga Abu Bakar yang paling banyak atau seluruhnya bahkan terlibat dalam persoalan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik ikhwah akhwat fillah yang dirahmati Allah. Sekarang bagaimana Abu Bakar itu bisa masuk Islam? Ya, ini keutamaan Abu Bakar tidak terbatas sebenarnya. Artinya masih banyak kalau kita bahas, tapi karena waktu ya. Jadi poin yang kedua ini, bagaimana Abu Bakar itu bisa masuk agama Islam, atau Islamnya Abu Bakar itu seperti apa? Ya. Maka diceritakan oleh para ulama ya, Islamnya Abu Bakar itu ketika ada seorang yang bernama Waraqah ibn Nufail. Ini pendeta yang bertauhid ya, saya singkat. Ada Zaid bin Amir bin Nufail orang Mekah juga. Ada Umayyah ibn Abi Salt, ini juga orang Mekah. Nah ketika itu sebenarnya sedang ada nabi yang ditunggu-tunggu ya, tapi siapa dan kapan itu mereka itu tidak tahu. Mereka itu saling berbicara ketika sambil tawaf gitu ya, saling berbicara ketika tawaf. Nah kemudian subhanallah, pembicaraan mereka itu didengar oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Subhanallah, Abu Bakar mendengar pembicaraan dari tiga orang itu. Nah kemudian ketika Abu Bakar mendengar dari perbincangan dari tiga orang itu, subhanallah, yang paling diingat oleh Abu Bakar itu ada ketika kata-kata dari bangsa Arab lah akan datang seorang nabi. Jadi antara percakapan mereka bertiga itu ya, pokoknya yang paling jelas itu kata-kata kemungkinan akan muncul dalam tahun ini nabi dari bangsa Arab. Itu terbayang di benaknya Abu Bakar. Bisa dipahami nggak? Jadi lagi tawaf gitu kan, tiga orang tadi saling ngobrol, ada kata-kata nabi akhir zaman akan muncul dari bangsa Arab dan kemungkinan tahun ini. Itu paling didengar Abu Bakar. Maka Abu Bakar mengatakan, mudah-mudahan aku jadi temannya. Itu doanya Abu Bakar. Ya, jadi ketika mendengar kata-kata itu langsung Abu Bakar, mudah-mudahan aku jadi temannya. Subhanallah. Nah dalam riwayat lain Abu Bakar bermimpi. Nah, ini dalam riwayat lain Abu Bakar bermimpi Ro'al Badr, melihat Badr.
Apa itu Badar? Bulan ya, cahaya Badar itu bulan purnama. Badar itu bulan purnama. Indah betul, kemudian bulan purnama itu jatuh ke Ka'bah. Jadi bulan purnama yang indah jatuh ke Ka'bah, lalu bulan itu pecah dan bulan itu berada di pangkuannya Abu Bakar. Subhanallah. Jadi bulannya jatuh ke Ka'bah, terpecah dan tepat jatuh di pangkuan Abu Bakar. Subhanallah. Lalu Abu Bakar semakin penasaran ya dengan mimpinya, dengan apa yang didengarnya. Maka Abu Bakar mendatangi pendeta yang ngerti tentang Injil. Ya, nama pendetanya itu tidak disebutkan ya, dari Bani Sa'ad ya, dari Bani Asad, mohon maaf. Itu datang ke sana. Kemudian kata-kata pendeta itu sama dengan apa yang didengarnya. Jadi connect, nyambung. Oh, ternyata betul yang dikatakan ketika orang-orang tawaf tadi. Subhanallah. Maka Abu Bakar pun melanjutkan doanya, ya, mengulang doanya. Mudah-mudahan aku jadi temannya. Lalu pendeta itu mengatakan, mudah-mudahan kamu jadi temannya. Jadi disambut tuh dari apa yang diucapkan, kemudian didoakan. Subhanallah. Nah, kemudian kembali dari Syam sampai di Mekah, ya, ini sudah ada gosip ya, dikatakan Rasul sudah diangkat menjadi nabi dan gosip itu sudah menyebar. Abu Bakar kan ketika itu tidak ada di Mekah. Dia Abu Bakar saat itu memang pekerjaannya kan dagang ya, dari Mekah ke Syam, nanti ke Yaman. Itu orang-orang Arab kan begitu dulu. Nah, ketika pulang dari Syam, subhanallah, itu sudah menyebar bahwa ada gosip ya, dikatakan saat itu orang-orang datang ke Abu Bakar. Abu Bakar ketika didatangi kaget juga sebenarnya. Ya Abu Bakar, kamu dengar kabar enggak? Itu Muhammad itu nabi. Subhanallah. Cuman dengar kabar Muhammad itu nabi. Sudah, itu saja. Lalu Abu Bakar bergegas mendatangi Rasulullah SAW tanpa banyak bertanya, tanpa banyak kata-kata. Disitulah Abu Bakar berislam. Makanya dikatakan Abu Bakar itu nggak usah pakai nanya. Ketika sudah mendengar bahwa ini nabi, ini kebenaran, Abu Bakar segera beriman. Itu Islamnya tuh sederhana betul. Jadi nggak pakai, kamu benar nabi, coba buktinya apa? Ya kan? Kalau bukan Abu Bakar itu pasti tanya, benar kamu nabi, coba buktinya apa? Mana mukjizatnya? Mana tanda-tanda kenabiannya? Kan ada sahabat yang sampai mencari tanda kenabian. Benar gak ini nabi? Sampai akhirnya sahabat itu memberikan hadiah. Kalau nabi menerima hadiah, tapi nabi tidak menerima sedekah. Jadi sahabat itu bawa, kasih sedekah, nabi menolak. Kasih hadiah, nabi terima. Oh, berarti ini benar nabi. Tapi masih kurang puas. Nabi itu ada tanda cincin kenabian di pundaknya. Ya, khatamun nubuwah. Ya, dicek, dilihat benar, oh berarti itu nabi. Ini khusus nabi ya, kalau teman-teman ada tanda hitam tompel, jangan ngaku nabi. Ya, jadi artinya apa? Semudah itulah Islamnya Abu Bakar, hanya berawal dari percakapan orang-orang yang tawaf tadi, 3 orang tadi, ya. Lalu Abu Bakar hanya bertabayun kepada rohib yang ngerti Injil. Benar enggak ini tanda-tandanya? Nabi akhir zaman akan muncul tidak lama lagi di tahun ini, kemudian bersama dengan mimpinya. Lalu Abu Bakar berdoa dengan doa yang baik-baik, mudah-mudahan aku jadi temannya, dan ternyata diaminkan oleh rahib itu. Dan pulang dari Syam ternyata benar mendapat kabar bahwa ada nabi yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah Islamnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan setelah Islam, Abu Bakar itu pastinya banyak sekali jejak kebaikan-kebaikan dakwah yang ditinggalkan luar biasa. Subhanallah. Ya, apa yang dilakukan Abu Bakar setelah Islam? Ya, apa yang ditinggalkan, kebaikan apa yang ditinggalkan, sehingga kita patut untuk mencontoh dari apa yang ditinggalkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka yang ditinggalkan Abu Bakar ini insya Allah kita bisa melanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ya, insya Allah. Ya, jadi kita tidak mungkin selesaikan malam hari ini. Saya tadi sampaikan kepada Mas Herli ya,
Jadi Abu Bakar ini pertemuannya bisa 2 sampai 3 kali karena banyak sekali kisah yang sangat luar biasa. Ya, baik, ikhwafat fillah dirahmati Allah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menambah hazanah, menambah kebaikan kita. Semoga Allah kumpulkan kita bersama-sama nanti di surganya Allah Firdausil A'la, dan kita dikumpulkan juga bersama sahabat tercinta, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Syukran, Allah ibariku fikum. Insyaallah, jazakumullah khair. Jasa saat atas Waalaikum. kalau ya, atas apa yang sudah disampaikan tentang Abu Bakar ya, Masya Allah ya, sahabat pertama setelah Ibunda Khadijah yang masuk Islam, orang dewasa yang telah masuk Islam, serta orang yang tidak pernah ragu terhadap apa yang telah disampaikan Rasulullah. Makanya beliau mendapatkan julukan As-Siddiq yang maha membenarkan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan kepada Ustaz, silakan monggo. Dari Ikhwan mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kalau dari Akbar ada yang ingin ditanyakan mungkin satu atau dua pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan teman-teman Akbar? Baru Ustaz? Udah paham nih kayaknya. Sudah paham kayaknya. Kayaknya dia ini kayaknya udah harusnya udah setelah ini udah jadi semakin cinta ya harusnya ya terhadap sahabat tadi yang bernama Abu Bakar Siddiq. Sebenarnya bukan udah paham nih. Udah malam. Oh udah malam. Udah ngantuk Ustaz ini. Subhanallah. Ya kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita tutup aja Ustaz dengan berdoa. Baik, ikhwah fatillah dirahmati Allah. Mudah-mudahan ketidak ada pertanyaan atau tidak adanya pertanyaan ini bukan menjadi musibah karena ketidakfahaman ya, tapi ketidakadaan pertanyaan ini karena memang betul-betul sudah paham. Karena ada ulama ketika satu majelis taklim itu tidak ada yang bertanya, maka itu ulama itu pulang. Ya, jadi awal datang itu tidak langsung tausiah, ya salam lalu bertanya. Siapa yang mau tanya? Tidak ada yang tanya, dia pulang. Jamaahnya heran. Kenapa? Karena kalau satu desa atau satu majelis tidak ada lagi pertanyaan, maka tanda ilmu agama itu sudah mati. Subhanallah. Makanya salah satu cara untuk mendapatkan ilmu, kata Ali bin Abi Thalib, lisanun saul, banyak nanya. Nah itu, jadi kalau ngaji sama siapapun itu usahakan dari rumah sudah punya pertanyaan, karena kan temanya sudah tahu ya. Jadi teman-teman juga, jadi ngaji itu enggak cuma duduk dengerin selesai paham dah paham, yang penting ngaji, bukan itu. Supaya ngaji itu pulang minimal bawa satu kisah, satu hadis, satu ayat yang paham. Jadi pulang tuh bawa hadis, bawa Quran ya, bukan bawa gamis, bawa makanan, bukan. Jadi ngaji pulang bawa ilmu, bukan bawa gorengan dibungkus tisu masuk ke tas ya, jangan. Tapi mudah-mudahan teman-teman ini nggak nanya bukan karena nggak butuh tahu, tapi memang karena faham ya. Saya husnudzon. Tapi ke depan mudah-mudahan teman-teman siapkan pertanyaan, karena malu bertanya sesat di anasar, karena ngajinya di sini. Subhanallah. Ya baik, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sama-sama kita sempurnakan dengan bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ini tidak hanya menjadi ilmu yang seremonial, tapi fungsional. Kita dapat amalkan contoh-contoh keteladanan dari sahabat Rasul Abu Bakar radhiyallahu anhu. Semoga teman-teman yang hadir Allah berikan kesehatan, Allah berikan keistiqomahan, Allah berikan pertolongan ya, tetap menjadi orang-orang yang istiqomah kokoh dalam keimanan dalam situasi apapun. Ya, subhanallah, kita sempurnakan dengan membaca
Surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita sempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jazakumullahu khairan wa husni istimaikum lakum buat doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.